Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi di channel Mas War Service. Semoga Anda tidak bosan ya untuk menonton video-video yang saya buat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen sehingga bisa berkembang channel Mas War Service ini, karena kalau banyak yang like, banyak yang komen kan tentunya membuat videonya lebih bersemangat lagi ya. Terima kasih, selamat menyimak video yang akan tayang pada kali ini. Selamat menyimak. Baiklah sahabat sekalian, bila sebelumnya saya telah membahas mengenai multitester atau avometer digital, kali ini akan kita bahas avometer atau multitester analog. Ada bagian yang sama ya, seperti lubang kutub yang di sini ada min plus, kemudian selektor switch dan batas ukur. Yang tampak jelas perbedaannya adalah pada avo digital itu hasil pengukuran ditampilkan pada layar LED, sedangkan pada avo analog itu pada ya namanya papan skala. Itu yang dapat kita lihat secara jelas. Dan ada lagi yang berbeda, yaitu dengan adanya yang namanya zero correction. Nah, ini bisa kita putar dengan obeng min kecil ya, untuk memposisikan jarum atau pointer agar tepat pada angka 0 apabila kita akan mengukur tegangan ataupun arus. Jadi ada angka 0 ada di kiri dan di kanan. Jadi untuk yang mengukur tegangan itu, yaitu nolnya ada di sebelah kiri. Nah, saya beri tanda merah itu kan ada 0. Menempatkan posisi jarum pada angka 0 dengan memutar zero correction itu dinamakan dengan mengkalibrasikan ya, atau menyetel ulang agar tepat pada angka 0. Jadi namanya mengkalibrasikan. Bagian lain yang tidak ada di avo digital yaitu ohm adjustment. Ini fungsinya sama dengan zero correction, cuma ini menempatkan posisi 0 yang ada di sebelah kanan. Jadi kalau tegangan itu 0-nya ada di sebelah kiri, kalau untuk ohm atau mengukur hambatan itu 0-nya ada di sebelah kanan. Nah, seperti pada gambar. Nah, ini kalau ohm itu 0-nya ada di sebelah kanan. Jadi apabila kita mengukur ohm, setelah selektor switch kita pindah ke posisi ohm berapa kali gitu, lalu ujung kedua probe itu kita gabungkan, nah biasanya jarum tidak tepat pada angka 0. Nah, itulah fungsi dari ohm adjustment ini. Lalu kita putar agar tepat pada angka 0. Kita lanjutkan. Ini adalah batas ukur 1000 volt AC. Ini kita gunakan apabila kita mau mengukur tegangan yang belum kita ketahui, misalnya di perusahaan atau di pabrik. Agar aman, kita ambil dulu batas ukur yang paling tinggi. Tapi jika angkanya itu tidak terlalu jelas terbaca, nah, itu baru bisa kita pindahkan ke skala yang lebih rendah. Misalnya 500 volt. Kalau seperti di pabrik, untuk yang 3 fase itu biasanya 380 volt. Jadi kita menggunakan 500 volt itu relatif aman. Bila kita sebelumnya sudah mengukur dengan 1000 volt batas ukurnya, tapi ternyata
tidak terlalu besar tegangannya, bisa kita turunkan dengan 500 volt. Sedangkan skala AC 250 volt itu umumnya kita gunakan untuk mengukur tegangan di rumah tangga ya. Kan yang umumnya 220 volt itu kita gunakan dengan skala 250 volt. Begitu juga apabila kita melakukan servis untuk peralatan listrik maupun elektronika, terlebih dahulu kita cek tegangan masuknya, yaitu 220 voltnya itu ada atau tidak. Itu kita menggunakan yang skala 250 volt ini. Meskipun saya mengatakan skala, itu adalah skala dari batas ukur ya, bukan batas skala. Karena kalau yang batas skala itu ada yang di papan skala, yang angka di atas itu yang namanya batas skala. Kalau yang angka di selektor itu adalah namanya batas ukur. Adapun batas ukur 50 volt dan 10 volt AC ini umumnya adalah kita gunakan untuk mengukur tegangan sekunder pada transformator atau trafo. Tergantung berapa sekundernya yang ditulis di sana, kita ambil skala yang di atasnya sehingga tidak merusakkan alat. Beralih ke batas ukur 1000 DC volt. Nah, ini untuk jaga-jaga bila kita mengerjakan TV tabung ya umumnya, atau lain yang tegangannya itu mungkin besar. Nah, lebih aman kita menggunakan yang 1000 volt lebih dahulu. Siapa tahu tegangannya up atau tegangannya naik. Begitu juga yang 500 volt itu untuk tegangan pada TV tabung ya, itu kebanyakan ada yang misalnya ada elko yang 250 volt, itu kita gunakan yang 500. Adapun untuk tegangan di bawahnya misalnya B+ atau video output, itu kita menggunakan yang skala batas ukur 250 volt. Batas ukur DC 50 volt ini yang paling banyak kita gunakan ya bila kita menekuni dunia elektronika. Nah, ini tegangan-tegangan di bawah 50 volt, mulai yang 12 volt, 24 volt, 15 volt. Nah, itu kita gunakan batas ukur yang 50 volt ini. Jadi sangat banyak sekali kita menggunakan yang batas ukur 50 volt ini. Kemudian untuk yang 10 volt itu juga kita gunakan ya untuk mengukur tegangan-tegangan yang sekitar 9 volt ke bawah, itu kita gunakan skala yang batas ukur 10 volt. Sedangkan yang skala 2,5 volt itu biasanya kita gunakan untuk mengukur tegangan baterai ya, baterai yang 1,5 volt itu masih penuh atau sudah habis ya, itu kita menggunakan skala yang 2,5 volt ini. Beralih ke skala DC miliampere, ini adalah untuk mengukur arus, tapi alat ukur dihubung seri dengan beban. Nanti akan kita berikan gambarannya ya. Jadi seperti itu sumber tegangan, lalu beban, alat ukurnya atau ampere meter itu posisi seperti itu kalau untuk mengukur arus. Ini adalah posisi buzzer seperti pada yang dibahas di AVO digital yang lalu. Ini untuk mengetes kabel putus atau tidak, atau mungkin solder atau
tidak itu kita gunakan di buzzer ini. Nah, ini untuk yang skala ohmmeter ya, mulai kali 1K, kali 10, kali 1. Nah, ini lebih detailnya nanti akan kita bahas lagi di lain waktu. Ini bisa untuk mengukur resistor, mengukur transistor, ngecek apa itu kondensator dan lain-lain, termasuk IC dioda. Itu kita menggunakan yang skala ohmmeter ini. Nah, ini perkenalan ya, alat untuk mengukur arus listrik. Alat ini ada yang menyebut dengan tang ampere, ada juga yang menyebut dengan clamp meter. Hampir sama dengan avometer, tapi ada khusus, yaitu untuk mengukur arus itu, terutama arus yang besar dari arus listrik, menggunakannya adalah dicantolkan seperti itu ya. Jadi kabel yang kita ukur arusnya itu ada di bagian dalam dari itu pegangannya itu, tapi tidak kita bahas lebih mendalam di sini. Ini hanya sekedar info awal, mungkin akan kita bahas di lain kesempatan. Makanya jangan bosan tonton terus channel Masfar Service ini. Demikianlah tadi video kesempatan ini, diharapkan semoga memberi manfaat kepada para pemirsa sekalian. Tidak lupa ditunggu saran serta kritiknya ya, tulis di komen demi untuk lebih baiknya video-video yang akan dibuat berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.